dan istirahat tadi, apakah Anda semua sudah pada jajan? Sudah. Berarti untuk Sumatera Tengahnya sudah isi semua ya? Sudah. Iya, aman? Aman. Masih semangat untuk belajar? Masih. Oke, coba tepuk semangat dulu. Tepuk semangat. Semangat. Oke, kita semuanya harus semangat ya. Baik, materi kita hari ini adalah kita akan belajar KKA. Ayo, siapa di antara anak ibu yang tahu atau pernah mendengar KKA? Apa itu? K yang pertama. Coding. K yang kedua. Kecerdasan. A. AI. K yang pertama adalah coding, K yang kedua adalah kecerdasan, A-nya adalah artifisial. Jadi kalau bahasa kitanya kecerdasan buatan. Pakai apa? Yaitu yang Ananda sebut tadi, itu AI. Ya. Nah, baik, pada pembelajaran KKA sekarang kita akan mengupas materi tentang berpikir komputasional. Oke, kita akan mengupas ini. Materinya berpikir komputasional. Oke, kita lanjut. Kenapa tidak mau lanjut? Nih. Ibu mau tanya, pernahkah Ananda ibu menggunakan komputer di rumah? Pernah. Laptop? Pernah. HP? Pernah. Kira-kira untuk apa digunakan alat-alat tersebut? Belajar. Contohnya belajar apa? Apa yang ditanyakan sama alat-alat ini, atau bagaimana caranya belajarnya di sana? Coba, bagaimana kamu belajar dengan HP? Cara belajar dengan HP itu bagaimana? Apa yang kamu tanya di sana? Contohnya, bertanya menggunakan apa di HP? Di HP itu saja bertanya, atau ada aplikasi yang kamu buka lalu kamu bertanya di sana? Ada. Apa? Google. Oh, ada Google. Terus ada apa lagi? Ada apa? AI. Ya, AI biasanya kamu gunakan yang di mana? WA ya. AI yang di WA. Oke. Berarti kamu menggunakan alat-alat ini untuk belajar di rumah ya. Selain belajar untuk apa lagi? Untuk main. Contohnya main apa? Main? Minecraft. Main apa lagi? Hah? Blockfest. Masih banyak lagi ya permainan-permainan. Jadi kalau seperti itu berarti kesimpulannya tentang benda-benda ini bagaimana? Benda termasuk benda apakah mereka itu? Cerdas. Ya, termasuk benda Cerdas. Kenapa dikatakan benda cerdas? Karena bisa. Kamu mau tanya nggak tadi? Ya. Kenapa dikatakan dia cerdas? Karena bisa menjawab. Iya, bisa menjawab apa yang kita tanya. Kira-kira kalau kita bandingkan, nah, kan ini tadi kita simpulkan alat-alat ini adalah benda cerdas. Ini ada bendanya. Kalau kita benda ini melawan manusia, kira-kira mana yang lebih cerdas? Manusia. Kenapa kamu bisa menyimpulkan seperti itu? Karena yang hebat adalah manusia. Karena yang membuat atau mengoperasikan benda-benda ini adalah manusia. Manusia, berarti kita lebih cerdas dari mereka. Ya, kita lanjut. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu menganalisis permasalahan sederhana dalam kehidupan sehari-hari dengan tepat. Yang kedua, menciptakan konsep algoritma melalui penyusunan langkah-langkah sederhana secara logis dan terstruktur. Adapun manfaat pembelajaran kita hari ini adalah dengan belajar atau berpikir komputasional, kamu akan lebih mudah menyelesaikan masalah sederhana dalam kehidupan sehari-hari nantinya. Apa kemampuan yang ingin Ibu dapatkan nanti setelah Ananda Ibu belajar ini? Ibu ingin Ananda Ibu bisa
bernalar kritis. Ya. Yang kedua, Ananda Ibu juga bisa mandiri, punya kemandirian, tidak tergantung dengan orang lain. Kemudian adanya kolaborasi, itu kerjasama. Kemudian ada lagi kreativitas. Dan yang kelima adalah komunikasi. Semua ini erat hubungannya dengan pembelajaran abad 21. Nah, jadi kalau anak-anak semua tidak ingin ketinggalan, tidak ingin merasa kurang, nah Anda harus punya ini semua. Kemudian rencana kegiatan pembelajaran kita hari ini ada seperti ini secara individu, ada secara kelompok, berupa tanya jawab dan demonstrasi. Oke, kita lanjut. Nah, kita sekarang akan bermain 3B. Mau bermain? Oke, silakan semuanya berdiri. Caranya 3B itu adalah B yang pertama. Bernapas. Kamu lakukan apabila Ibu tunjuk, langsung lakukan bernapas. Yang kedua B-nya adalah Berhitung. berhitung bisa? Bisa. Nah, tapi hitungnya lanjut ya. Siapa yang dapat nomor 2, hitungnya lanjut. Maksudnya setelah 1, 2, setelah 2, 3. Oke, lanjut ya. Yang ketiga, B yang ketiga adalah Bertepuk. Oke. Kita mulai. Mulai. 1, 2, 3, 4. Oke. Baik, bagi yang bernapas satu kelompok sama bernapas. Yang berhitung juga satu kelompok dengan berhitung. Begitu juga dengan selanjutnya, ya. Jadi karena kita sedikit, kita bagi 2 kelompok aja ya. Di kelompok ini kelompok berhitung, ini kelompok bertepuk. Ya, silakan duduk ke kelompok. Ya, Mas. Oke, sudah? Menurut Ananda semua, tadi kita sudah belajar alat-alat yang digunakan sehari-hari. Kemudian alat itu kamu anggap adalah benda-benda yang Cerdas. Tapi apabila kita bandingkan dengan manusia, mana yang lebih cerdas? Manusia. Berarti apa itu berpikir komputasional itu? Berpikir secara komputer. Oh, berpikir seperti atau secara komputer. Ter. Bisa manusia berpikir secara komputer? Bisa. Bisa, kenapa tidak? Benda-benda itu tadi saja bisa ya, apalagi kita. Oke, bisa kita lanjut? Bisa. Kita lanjut, iya. Jadi, berpikir komputasional adalah kemampuan berpikir yang dapat menyelesaikan permasalahan atau persoalan sehari-hari dengan teknik komputer. Nah, ini semuanya erat hubungannya dengan kemampuan 4C. Ya, apa itu 4C? Yang pertama, Berpikir kritis. Yang kedua, Kreativitas. yang ketiga, Komunikasi. dan yang keempat adalah Kolaborasi. Oke. Dalam berpikir komputasional, kita dituntut atau harus memiliki prinsip-prinsip. Ya. Jadi dalam berpikir komputasional kita harus memiliki prinsip. Ya. Prinsip yang pertama adalah dekomposisi, atau bahasa kitanya adalah Pemecahan masalah. pemecahan masalah ini.
dalam kehidupan sehari-hari kita. Seandainya nanti setelah dewasa kamu menjadi seorang IO. Nah, apa itu IO? Pernah dengar? Pernah dengar? Pernah? Apa itu IO? Event organizer. Ya, event organizer. Apa tuh? Nah, pekerjaan yang membantu orang menyediakan atau membuat sebuah pesta. Pernah kamu mengikuti pesta ulang tahun? Pernah. Atau pernah kamu merayakannya? Pernah. Ya. Di dalam merayakan ulang tahun, nah ini contohnya, ini ada gambar ya. Anggap ini adalah perayaan ulang tahunmu. Oke? Ini pestanya seperti ini. Nih, berbagai macam baju, berbagai macam dekorasi, berbagai macam makanan yang disediakan dalam pesta ini. Ayo berpikir. Nah, kira-kira langkah apa yang harus kamu lakukan sebagai IO untuk menyiapkan pesta ulang tahun seperti ini? Ya, yang berpendapat coba angkat tangan. Ya, Rara. Tempat. Yang pertama kata Rara, kita perlu tempatnya dulu. Oke, hebat. Bagus. Lanjutnya, ada yang berpendapat? Iya, Raisa. Yang kedua kata Raisa ada temanya. Perlu kita temanya? Perlu. Iya, karena disesuaikan dengan kostumnya nanti ya. Ya. Setelah itu apa lagi yang perlu kita lakukan? Ya, Princess? Dekorasi. Dekorasi itu yang amat penting juga ya. Karena sebuah pesta tentu ada dekorasinya. Ada lagi kira-kira? Ya, Fadil. Makanannya, iya. Biasanya di perayaan ulang tahun atau pesta itu pasti ada makanan. Ada lagi Hani? Ya, silakan. Iya, yang tidak tahu tentunya adalah Undangan. Nah, kalau tidak ada undangan tentu tidak ada yang datang ya. Iya. Masih ada? Masih ada? Masih. Apa tuh? Permainan. Oke, permainan barangkali ya. Ya, masih ada? Dah. Iya, kita lanjut. Nah, ya, betul apa yang Anda bilang semua tadi. Bagian-bagian kecil dari perencanaan pesta ini misalnya memilih tempat, menyiapkan makanan, menyiapkan undangan, menentukan tema atau permainan, ya, sehingga boleh kita perkecil. Nah, tadi masalahnya, kita akan menyiapkan pesta ulang tahun. Kira-kira kalau kita sendiri yang menyiapkan, bagaimana? Lama. Kemudian kita memiliki kesulitan, mendapatkan kesulitan. Iya. Tapi bagaimana kita berpikir komputer? Cepat. Bagaimana caranya? Pesta ulang tahun yang begitu sulitnya tadi. Bagaimana cara kita berpikir komputer sehingga pesta ulang tahun itu bisa kita kerjakan? Dengan bersama. Oh iya, dengan bersama-sama. Itu namanya berkolaborasi. Sehingga setiap orang bisa kita beri satu atau tanggung jawab. Nah, sehingga pekerjaan yang sulit tadi bisa kita selesaikan dengan mudah karena bersama-sama. Nah, itulah salah satu cara berpikir Komputasional. Jadi itu prinsip yang pertama. Apa tadi prinsip yang pertama untuk berpikir komputasional ini? Dekomposisi atau pemetaan masalah. Kita pecah-pecah masalah yang besar itu menjadi bagian-bagian yang kecil. Oke, kita lanjut. Ingat ya yang pertama itu. Yang kedua namanya pattern recognition atau pengenalan pola. Nah, pengenalan pola berarti mengidentifikasi kesamaan atau pola dalam berbagai permasalahan. Nah, sehingga kita bisa menentukan solusi. Dan solusi itu bisa kita terapkan secara berulang. Contoh penerapan pola atau pengenalan pola di sini adalah yang pertama nih, adanya pola Angka. Ayo, siapa Nanda Ibu yang bisa mengisi lanjutannya? Ya, silakan Fadil. Lanjut saja ya yang nanti lanjut yang ke depan. Ayo. Ya,
lanjut. Sudah? Oh ya. Ada polanya. 2. Terus itu? Iya, semuanya hebat. Tepuk hebat untuk saya. Selanjutnya, pola bentuk. Ayo, siapa yang bisa mengisinya bentuk yang sudah, yang belum tadi? Ayo, yang belum silakan. Ayo cepat, cepat. Nah, awas itu tuh. Silakan diisi pola bentuk selanjutnya. Lanjut, siapa lagi? Oke, lanjut. Ada yang mau lagi? Bisa. Nah, terima kasih. Coba kamu lihat bagaimana cara kamu menunjukkan pola itu. Ah, iya, melihat pola sebelumnya. Yang pertama polanya adalah segitiga. Setelah itu, nah, untuk selanjutnya lingkaran. Nah, inilah namanya pola berulang, ya. Pola bentuk berulang, sehingga kita bisa menentukan polanya. Jadi ini ada lagi juga untuk permainan secara komputernya. Dengan komputer juga bisa kita bermain. Siapa yang mau main? Oke, silakan ke depan yang mau main. Yuk. Siapa yang mau coba ke depan? Ya, silakan, Jess. Jadi kita push dulu ya. Nah, boleh dibantu ya polanya. Oke, lanjut. Ada yang mau coba lagi? Ayo, silakan gantian. Jess. Nah, gantian Fadil. Silakan Fadil. Nah, lanjut. Lanjut. Oke, ada lagi yang mau coba? Ada yang mau coba? Sudah? Kira-kira paham? Iya, kita lanjut materi kita. Oke. Nah, itulah pengenalan pola. Selain kita menggunakan gambarnya, kita juga menggunakan komputer. Nah, yang menggunakan gambar ini namanya unplug. Apa namanya? Unplug. Nah, kalau yang yang kamu mainkan tadi itu namanya plug. Tulisannya plug. Ya. Kalau yang ini unplug. Ya, bacanya unplug. Jadi yang pakai gambar namanya unplug. Kalau yang dengan aplikasi namanya plug. Ingat ya? Oke, bisa kita lanjut? Bisa. Kita lanjut. Oke. Tadi sudah berapa prinsip berpikir komputasional? 2. 1. Dekomposisi atau pemecahan masalah. Yang kedua, pengen bahasa kita saja kalau nggak bisa itu. Yang kedua, pengenalan Pola. Nah, yang ini yang ketiga. Apa yang ketiganya? Abstraksi. Abstraksi. Oke, abstraksi adalah menyaring informasi yang tidak relevan. Nah, yang tidak relevan kita buang dan mengambil bagian yang penting untuk menyelesaikan masalah. Ya, kalau di bahasa Indonesia kita belajar
menentukan ide pokoknya. Nah, itu kan rumuskan masalahnya, inti dari masalahnya. Nah, ini juga seperti itu. Jadi kita fokus pada informasi penting. Ya. Contoh kegiatan yang bisa dilakukan dalam sehari-hari kita adalah, nah ini, aku adalah tempat orang membeli makanan. Ada meja dan kursi, tapi bukan di rumah. Ayo angkat tangan yang besar. Di manakah aku? Iya, Hani. Di mana aku, Hani? Di Restoran. Betul atau salah? Betul. Ya, di restoran ada meja, Ada. kursi, ada tempat jajan. Ya, tepuk hebat untuk Hani. Tepuk hebat. Hani. Hani. Hebat. Lanjut. Yang kedua. Coba. Berarti di sini tadi. Restoran. Nah, yang kedua. Siapa yang tahu? Aku adalah alat untuk menulis. Biasanya panjang dan runcing. Sering dipakai di sekolah. Apakah aku? Ayo Fadil, tulis. Mana tadi Fadil? Yang sebelah tadi coba Rara tulis. Francis. Ya, lanjut. Nah, nih. Jadi, ini mengambil kesimpulan dari cerita di atas. Ini namanya prinsip Atraksi. Jadi kalau kita ambil kesimpulannya itu namanya prinsip abstraksi ya. Kalau menentukan gambar-gambar, berarti pengenalan pola. Iya. Nah, bisa kita lanjut? Bisa. Nah, abstraksi membantu kita untuk fokus pada informasi yang benar-benar dibutuhkan dalam nilai. Ini juga ada permainannya untuk komputernya ya. Mau bermain? Mau. Kita coba ya. Nah, mana tadi? Nah, ayo siapa yang bisa bermainnya? Sudah bisa? Ini juga gambar. Kamu ingat? Ibu buka ya. Kamu ingat? Nah, yang satu. Ingat? Dua. Tiga. Ingat ya? Empat. Nah, polanya seperti ini. Lima. Enam. Tujuh. Ada yang sama enggak? Ada. Dengan mana tadi yang sama? Ayo. Nah, ingat ya. Ingat. Sama enggak? Sama enggak? Sama enggak? Sama enggak? Tugas kamu mencari yang sama. Ayo, siapa yang mau coba? Tarik saja ke atas yang sama. Oke, tepuk tangan untuk Fadil. Hebat. Lanjut. Ya, sini. Ayo. Oke, tepuk tangan untuk Yahya. Lanjut, siapa lagi yang mau? Hani.
Oke, lanjut. Ayo, ayo. Nah, tinggal satu yaitu dua namanya ya, tak perlu dicari. Ini namanya memakai apa nih? Plak atau unplug? Pakai? Ya pakai plak, ya. Plak. Nah, yang tadi prinsip yang sebelumnya prinsip apa namanya? Abstraksi. Selanjutnya adalah prinsip algoritmik. Bagaimana pula ini yang berpikir algoritmik? Nah, ini dia. Berpikir algoritmik ini adalah menyusun langkah-langkah instruksi ataupun prosedur yang sistematis untuk menyelesaikan suatu masalah tertentu. Nah, ini adalah contoh kegiatan atau langkah-langkah instruksi memasak mie. Pernah masak mie? Ayo, siapa yang bisa menuliskan? Coba, ayo. Yang ke depan cepat. Ayo, ayo. Mana tadi? Mana nih? Mana? Tulis. Ayo, ayo depan. Ayo, ayo, ayo. Oke, kita cek. Yang pertama, masak air hingga mendidih. Benar atau salah? Yang kedua, nomor masukkan di dalam air panas. Benar atau salah? Yang ketiga, langkahnya masukkan bumbu lalu aduk hingga rata. Oke, benar atau salah? Yang keempat adalah sudah siap disajikan? Silakan dimakan. Gimana rasanya? Enak. Siapa yang buat? Kita. Kita lanjut. Di berpikir algoritmik ini adalah berpikir untuk menyusun langkah-langkah yang benar agar suatu tugas bisa diselesaikan dengan baik, seperti instruksi dalam program komputer. Jadi di komputer ini ada instruksinya, sama kayak kita tadi. Ada instruksinya enggak? Ada. Nah, ini juga kalau yang sebentar ini plak apa unplug yang kita lakukan sebentar nih? Unplug. Hanya tidak ya. Unplug. Berarti kalau yang pakai ini link ini plug. Ya. Nanti kita main lagi ya. Nah, kita lanjut dulu. Oke. Sekarang Ananda Ibu akan melakukan diskusi kelompok. Siap? Nih, Ibu akan membagikan bahan untuk diskusi. Silakan diskusikan bersama kelompokmu ya. Silakan diisi.
hasil kerjamu. Untuk itu coba dibagi tugas ya. Ada yang menjadi menulis, ada yang menjadi penyaji, ya. Dan ada setelah itu ada anggotanya. Ya. Tunjuk siapa yang akan menjadi penyaji atau yang membacakan, siapa yang akan jadi menulisnya. Jadi ada satu orang yang akan menyajikan nantinya ya. Oh iya, satu lagi penanggap ya. Ada penyaji, ada penulis, dan ada penanggap. Kalau ada pertanyaan nanti. Ya. Coba tulis di situ. Siapa yang akan jadi penulis, tulis di belakang. Nah, boleh di depan, boleh. Yang akan mana video tadi. Yang akan dicari adalah satu, not tulis. Yang kedua, penyaji. Yang ketiga, penanggap. Jadi yang akan menyampaikan materi hasil diskusi nanti. Sudah? Sudah ditulis nama tadi? Hah? Iya, siapa yang akan jadi menulis? Buatkan namanya, buat menulis ini boleh. Tulis tuh, ada penulis.
tadi ada cara membuat jus mangga. Berarti kan ada langkah-langkahnya ya, prosedurnya ya. Berarti kalau yang memiliki prosedur seperti itu adalah berpikir secara algoritmik. Sedangkan kalau menentukan hal penting dari sebuah cerita itu namanya berpikir secara abstraksi, mengambil hal yang pentingnya ya. Jadi memang benar kelompok berhitung sudah benar apa yang sudah disajikannya. Silakan yang selanjutnya kelompok bertepuk. Sini. Sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan memperkenalkan non tulis Hanifah, pengaji Raisya, penanggap Yahya dari kelompok bernafas. Membuat jus mangga. Pilih kata yang tepat untuk melengkapi teks prosedur di bawah ini. 1. Kupas mangga dan potong daging buahnya menjadi potongan kecil. 2. Masukkan potongan mangga ke dalam blender. 3. Tambahkan air dingin dan gula ke dalam blender. 4. Blender semua bahan hingga halus dan tercampur rata. 5. Jika ingin jus lebih dingin, tambahkan es batu dan blender lagi sebentar. 6. Tuang jus mangga ke dalam gelas saji. 7. Jus mangga segar siap dinikmati. Di atas adalah prinsip berpikir algoritmik. Coding matematika. P7. Isilah pertanyaan sesuai dengan kode pada tabel. Payung 1, ember 2, gayung 3, jas hujan 4, selang 5, bola 6, shower 7, handuk 8, bebek mainan 9. Ember ditambah payung, 2 ditambah 1 sama dengan 3. Jas hujan ditambah selang, 4 ditambah 5 sama dengan 9. Gayung ditambah bola, 3 tambah 6 sama dengan 9. Shower dikurang selang sama 7 dikurang 5 sama dengan 2. Bebek mainan dikurang handuk, 9 dikurang 8 sama dengan 1. Kegiatan di atas adalah konsep berpikir komputasional, prinsip dekomposisi atau pemecahan masalah. Apakah kelompok bernafas ada yang ingin menanggapi hasil diskusi tadi? Tidak. Ada tanggapan? Pernyataan? Seperti Resa tadi pernyataannya tidak ada mau menanggapi atau ya silakan. Silahkan tadi ingin menanggapi hasil diskusi kami. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Menurut saya yang kalian bacakan tadi benar. Sudah benar. Terima kasih untuk perhatian. Demikianlah hasil diskusi kelompok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kelompok bernafas, tepuk tangan untuk kelompok bernafas. Mereka juga sudah menentukan cara berpikir yang pertama secara algoritmik dan juga yang kedua adalah dekomposisi.
kedua kelompoknya. Tepuk hebat untuk saya dulu. Pelajari hari ini. Ayo berpendapat. Ya, Princess. Prinsip-prinsip berpikir secara komputasional. 1. Dekomposisi atau Ya. pemecahan masalah. Pemecahan masalah. Yang kedua, siapa lagi? Ya, Reza. Yang kedua adalah pengenalan pola. Ya, betul. Lanjut, Fadil. 3 abstraksi. 3 abstraksi kata Fadil. Ada lagi yang keempat. Yang keempat, ya Princess, silakan. Berpikir algoritmik. Algoritmik. Oke. Lanjut. Adakah yang membuatmu senang pada pembelajaran hari ini? Ayo, siapa yang mau menanggapi ya? Hani. Hani senang belajar sambil bermain. Ada lagi yang senangnya dengan alasan yang lain? Ada? Bagaimana? Kira-kira pembelajaran kita seperti ini mudah dimengerti atau bagaimana? Mudah dimengerti. Kenapa? Karena ada permainan. Ada permainannya dan ada mencobakan ke depannya. Oke. Masih adakah yang membuatmu bingung atau ragu? Ya. Semuanya udah dapat? Sudah. Wah, hebat semua ya. Lanjut, bagaimana caramu agar bisa berpikir komputasional? Bagaimana ya? Princess. Harus tahu prinsip-prinsip. Ya, harus tahu prinsip-prinsipnya. Ada lagi enggak? Ya, Risa. Ya, rajin bermain buku. Dan main bola. Ya, lanjut. Oh iya, mengulang-ulang pembelajaran di rumah. Ada lagi? Pas? Refleksinya sudah? Lanjut ya. Ayo evaluasi dirimu. Sekarang Ibu akan membagikan tes formatif berpikir komputasional. Silakan dibuat secara individu. Ini 3. Kita punya waktu 10 menit.
Coba dibaca lagi ya Hani. Nanti dibaca ya Hani. Bisa baca sana boleh. Berpikir komputasional merupakan kemampuan menyusun solusi masalah secara logis dan sistematis sehingga dapat diproses oleh manusia maupun komputer. Jawabannya Benar. benar. Ya, silakan dulu. Terima kasih Ani. Fadil, silakan Fadil. Jawabannya benar. Coba bacakan Fadil ya, nanti Fadil. 4C yaitu berpikir kritis, kreativitas, komunikasi, dan kompromi. Bagaimana? Ayo. Salah. Ada kompromi di 4C tadi? Tidak. Jadi jawabannya adalah Salah. yang dibuat Fadil. Benar. Jadi lebih teliti lagi ya Fadil ke depannya dibaca ya Fadil ya. Lanjut. Apa nih? Pencet. Oke, silakan dibaca lagi Princess. Prinsip berpikir komputasional dibagi menjadi 5 bagian. Salah. Benar apa salah? Salah. Tadi dibagi berapa menjadi bagian? 4. 4. Yang pertama, Dekomposisi. yang kedua, Penyusunan. yang ketiga, Atraksi. yang keempat, Algoritmi. ada yang kelima. Tidak. Oke, lanjut. Siapa lagi? Lara. Silakan dibaca Lara. Memecahkan masalah kompleks menjadi bagian-bagian yang lebih kecil adalah prinsip dekomposisi. Salah. Benar apa salah? Benar. Benar apa salah? Benar. Jawaban Lara? Benar. Benar. Oke, ya, hebat. Untuk Lara, salut. Siapa? Ya, silakan. Silakan ya, dibaca ya. Menyaring informasi yang tidak relevan dan hanya mengambil bagian yang penting untuk menyelesaikan masalah adalah prinsip berpikir algoritmik. Salah. Benar apa salah? Salah. Kalau ya? Benar ya? Benar. Benar. Ayo, apa tadi yang menyaring masalah kita? Atraksi. Apa namanya? Prinsip Atraksi. abstraksi. Ya. Ya. Nah, oke. Lanjut ya, bacakan Risa. Berpikir algoritmik adalah menyusun langkah-langkah instruksi ataupun prosedur yang sistematis untuk menyelesaikan suatu masalah. Menurut Risa itu benar apa salah? Benar apa salah? Benar. Bagaimana menurut pendapat yang lain? Benar. Benar. Iya. Baik, semuanya sudah kita periksa ya. Oke, semuanya sudah benar. Tepuk hebat untuk saya dulu. Tepuk hebat. Saya hebat. Oke. Di setiap langkah pembelajaran sudah kita lewati. Nah, sebelum kita sudah thank you ya. Nah, sebelum kita tutup, Ibu akan beri es krim dulu, mau atau tidak? Mau. Mau ya? Oh.
Hebat. Tepuk tangan untuk Reza. Baik. Semuanya sudah kita periksa. Kamu sudah tahu nilainya? Coba yang nilainya tuntas. Angkat tangan. Angkat tangan yang tuntas. Ada? Tidak. Tuntas enggak? Berapa? Berapa yang salahnya? Satu. Berarti ini tuntas ini. Tuntas. Ya, tuntas. Tuntas. Ini tuntas berarti. Ya. Dua betul ya. Oh, berarti ada satu orang yang tidak tuntas ya. Semuanya tuntas. Kalau kita tuntas dalam pembelajaran, kita mendapatkan nilai yang memuaskan kita. Apa yang kita baca? Bagi yang belum tuntas, apa yang harus dilakukan? Harus lihat lagi belajar. Nah, ya. Berarti untuk pembelajaran kita hari ini kita cukupkan sampai di sini dengan membacakan